Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa materi dari farmakoterapi sudah masuk ke minggu ke-6 dan minggu ini kita bahas mengenai BPH, benign prostate hyperplasia. Ya. Jadi kalau kita tanyakan, ini adalah penyakit khusus pria ya, dan biasanya ini dialami oleh laki-laki yang berusia di atas 40 tahun. Apa sih tanda-tandanya kalau misalnya Anda ingin lebih tahu ya? Jadi biasanya sih ditandai dengan susah buang air kecil, atau harus mengeden dulu ya untuk berkemih, dan kalau sudah berkemih rasanya seperti tidak sempurna ya, atau ada tersendat-sendat. Nah, kalau seperti itu kemungkinan Anda menderita pembesaran prostat jinak atau benign prostatic hyperplasia. Kita sering menyebutnya BPH ya. Sebelum kita lanjut ya tentang apa ini PPJ atau BPH, jadi kita harus kenal dulu apa sih tuh prostat. Ya, prostat ini adalah bagian dari sistem reproduksi pria. Dia punya fungsi untuk memproduksi cairan semen yang berguna sebagai transport sperma. Dia letaknya ada di bawah kandung kemih ya. Dan di tengahnya itu terdapat uretra, saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar melalui penis. Prostat normal pria dewasa biasanya ukurannya 15-20 cc ya. Dan secara mikroskopis dia bisa membesar sejak usia 40 tahun. Dan memang setengah dari jumlah pria pada usia 60 tahunan ini dia akan mengalami pembesaran prostat. Ya, secara anatomi fisiologi, prostat ini apa sih? Jadi prostat ini adalah kelenjar eksokrin pada sistem reproduksi binatang yang menyusui, tapi pada jantan ya. Fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya dia untuk mengeluarkan dan menyimpan sejenis cairan yang menjadi 2/3 bagian dari air mani. Dia ini sebagai tempat untuk menyimpan dan mengeluarkan cairan basah ya, seperti susu atau putih ya, dan merupakan 25-30% dari volume air mani ya. Jadi dia ini bersama dengan spermatozoa dan cairan vesikula seminalis ya. Sifat alkali dari air mani ini membantu untuk menetralkan keasaman saluran vagina ya, untuk memperpanjang umur sperma. Nah, si prostat ini dia ini isinya beberapa otot polos ya, yang akan membantu mengeluarkan semen saat terjadi ejakulasi. Kalau kita lihat ya, nah prostat ini tadi kalau kita lihat ilustrasinya, normal prostat ukurannya kurang lebih seperti pada gambar ya. Namun jika terjadi BPH akan terjadi pembesaran prostat. Sehingga dengan membesarnya prostat malah dia bisa menutup jalan dari saluran kencing. Kalau dilihat memang antara perbandingan volume dari prostat pada orang Asia dibandingkan dengan orang Barat ya. Jadi memang ukurannya ini akan membesar seiring dengan bertambahnya usia. Semakin tinggi usia, maka semakin besar juga ukuran prostat pada pria. Apa sih penyebab BPH ini? Jadi BPH ini adalah bagian dari proses penuaan yang sebenarnya sih normal ya. Seperti halnya kita yang menggunakan kacamata baca ataupun beruban karena usia ya. Si BPH ini tidak bisa dicegah, tapi BPH ini bisa diobati.
Tadi di awal saya sudah memancing sedikit mengenai tanda-tanda dan gejala dari BPH. Nah, biasanya sih tanda-tanda itu ada cukup banyak ya. Jadi, apakah dia kebiasaannya itu agak lama saat buang air kecil, atau tidak terlampiaskan ya saat selesai berkemih, dan susah untuk menahan buang air kecil, atau buang air kecilnya ini terputus-putus, atau malah ada yang sering buang air kecil dan tergesa-gesa jika ingin buang air kecil. Ada juga yang harus mengedan ya saat buang air kecil. Nah, atau buang air kecil pada malam hari lebih dari 1 kali ya. Ini adalah tanda-tanda dari BPH. Nah, kira-kira ada nggak di sini cowok? Nah, kira-kira yang cowok pernah nggak merasa seperti ini ya? Dan apa sih faktor pencetusnya? Nah, ternyata faktor pencetusnya adalah makanan yang mengandung kolesterol. Dan pengaruh hormonal disebabkan karena hormon testosteron serta ada kemungkinan dari riwayat keluarga atau keturunan. Nah, hiperplasia, kita tadi mengatakan BPH, benign prostat hiperplasia. Hiperplasia ini apa ya? Jadi kalau sel yang normal kita lihat dengan sel yang mengalami hipertrofi. Kalau hipertrofi ini peningkatan ukuran dari sel sehingga merubah ukuran jaringan. Jadi normalnya mungkin sel kita ada 4, lalu ini 4 sel ini ukurannya membesar, tambah gede, tambah gede, tambah gede, akhirnya volume juga menjadi besar. Nah, sedangkan kalau hiperplasia, ukurannya tetap sama, tapi jumlah selnya yang banyak. Sehingga tadi normalnya 4, dengan hiperplasia ini jumlahnya menjadi 6. Nah, yang 6 ini, yang dari 4 menjadi 6 ini yang membuat jadi merubah ukuran dari organ. Komplikasi dari BPH apa? Jadi terjadi retensi urin ya, gagal ginjal, infeksi kemih, hematuria, ada darah dalam urin, ada batu kandung kemih, ada kerusakan kandung kemih, atau menjadi mengompol yang parah ya. Bagaimana kita bisa mendiagnosis seseorang terkena BPH? Jadi dengan melakukan anamnese ya, dengan melihat apakah pasien kita ini merasakan gejala-gejala dari BPH tadi. Lalu dengan menggunakan scoring IPSS ya, the International Prostate Symptom Score ya, atau bisa langsung dilihat ya dengan melakukan colok dubur. Untuk apa? Supaya kita bisa mendiagnosa ukurannya, bentuk dan konsistensinya seperti apa. Ya, kalau kita lihat di sini ya dengan scoring, kita lihat pertanyaan-pertanyaannya ya yang berhubungan dengan tadi urinasi tadi ya. Misalnya pertanyaan pertama, selama sebulan terakhir seberapa sering Anda merasa tidak lampias saat selesai berkemih? Apakah tidak pernah atau kurang dari sekali dalam 5 kali, kurang dari setengah, kadang-kadang atau lebih dari setengah atau hampir selalu? Dan nanti di jumlah scoringnya, kalau dia dapat skor 0 sampai 7 berarti itu masih kategori ringan atau kecil. Kalau skornya 8 sampai 19 berarti sedang, moderate. Atau kalau 20 sampai 35 berarti dia termasuk kategori yang berat ya, severe. Ya, ini pemeriksaan fisik yang tadi dikatakan colok dubur. Ini merupakan yang paling boleh dikatakan ini yang paling spesifik ya, karena dia bisa memeriksa kondisi prostat, baik ukurannya, nodul, konsistensi, bagaimana permukaannya, apakah ada nyeri apabila ditekan, apakah dia simetris atau tidak. Bisa juga dengan melakukan pemeriksaan penunjang lain, seperti prostat spesifik antigen.
ya, atau rectal ultrasound ya. Ini tadi transrectal ultrasonografi, uroflowmeter. Jadi melihat tampungan urin ya. Jadi apakah urinnya kalau normal, ada kriterianya ya, berapa banyak urin normal sehari dibandingkan dengan volume urin pasien BPH. Stadium-stadium BPH. Jadi ada 4 ya stadium dari BPH ini. Ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Ya, kalau dilihat dari stadiumnya otomatis semakin tinggi stadiumnya semakin parah ya. Jadi kalau stadium 1 masih ada obstruksi, tapi kandung kemih masih mampu mengeluarkan urin sampai habis. Kalau stadium 2 ada retensi urin tapi kandung kemih masih mampu mengeluarkan urin. Stadium 3, setiap buang air kecil urin selalu tersisa 150 cc atau lebih. Dan pada stadium 4 ini retensi urin total ya. Jadi buli-buli penuh, pasien kesakitan, urin menetes secara periodik ya. Ini sudah cukup parah ya kalau sudah stadium 4. Ya, derajat BPH ya. Jadi kalau tadi saya katakan ada yang ringan, mild, ada yang sedang moderate, dan ada yang severe ya, berat. Ya, pilihan terapi. Ya. Jadi bisa dengan menggunakan tanpa obat, non farmakologi ya. Jadi hanya dengan memperbaiki perubahan gaya hidup dan diberikan edukasi atau diberikan tentang pengetahuan mengenai BPH ya. Dan jika diperlukan obat, maka dibutuhkan beberapa obat-obatan seperti golongan alpha blocker atau 5-ARI ya. Jadi seperti finasteride, dutasteride ya, atau dengan fitoterapi. Nah, bisa juga untuk meminimalisir treatment yang invasif ya, dengan termoterapi seperti laser ya, atau termoterapi yang lainnya. Ada juga pilihan operasi ya, pembedahan ya untuk mengatasi prostat, atau dengan treatment alternatif dengan pemberian nutrisi, suplemen, herbal, atau hidroterapi. Untuk terapi farmakologi biasanya golongan obat tamsulosin ini menjadi pilihan pertama ya. Karena apa? Karena dari mekanisme kerjanya ya, dia selektif menghambat reseptor alfa 1A dan alfa 1D di uretra dan prostat. Dan dia punya kadar puncak tertinggi dalam darah setelah 7-8 jam. Dan efek sampingnya hipotensi minimal ya. Jadi tidak terlalu banyak efek samping yang muncul. Ya, selanjutnya ada golongan alpha blocker. Alpha blocker ini atau alpha 1 adrenoreseptor antagonis ya. Dia merupakan first line ya untuk treatment pada pasien ini. Dan alpha blocker yang paling umum digunakan tadi ya, selain terazosin, doxazosin, alfuzosin, ada tamsulosin ya yang saya katakan tadi. Ini adalah merupakan pilihan pertama ya. Jadi kalau kita lihat ada jenis-jenis reseptor alfa ya, ada alfa 1, alfa 2, sedangkan alfa 2 ini dominan di prostat ya, dan ada di alfa 2 ini ada di pembuluh darah dan otot polos. Nah, itu yang non-selektif adrenergic, dia akan memblok alfa 1 dan alfa 2 sekaligus. Sedangkan selektif adrenergic ini dia akan memblok hanya pada alfa 1 reseptor saja. Ya, bagaimana cara kerja dari alpha blocker? Jadi dengan menghambat alfa 1A dan 1D pada otot polos di uretra dan prostat ya, sehingga dia bisa menyebabkan relaksasi atau menurunkan tekanan uretra di bagian prostat. Jika tekanan uretra di bagian prostat menurun,
maka akan memperbaiki gangguan buang air kecil yang disebabkan oleh BPH. Ya, ini dia selektivitas terhadap reseptor alfa-1A, alfa-1D pada kelas alfa blocker ya. Jadi kalau kita lihat tamsulosin ini cukup tinggi ya. Jika dilihat dari studi pada reseptor alfa-1A pada manusia ya. Untuk reseptor alfa-1B secara in vivo pada hamster dan alfa-1D ini pada tikus. Jadi ada juga golongan 5 alfa reduktase inhibitor. Ya, atau 5 ARI ya, kita sering menyebutnya tadi 5 ARI. 5 alfa reduktase inhibitor ini seperti finasterid dan dutasterid ya. Dia ini masih kalah ya dengan alfa blocker dan punya efek samping yang cukup banyak ya, seperti menurunkan libido, fungsi seksual menurun atau disfungsi ereksi. Dia bisa menurunkan volume ejakulasi dan bisa menyebabkan pembesaran payudara. Ya, jadi ini tidak menjadi rekomendasi juga ya. Kapan kita menggunakan monoterapi dan kapan kita menggunakan kombinasi terapi? Ya, jadi monoterapi diberikan jika tidak terlalu parah ya, dia masuk pada kategori mild sampai dengan moderate ya. Biasanya ini kita memberikan rekomendasi 5 ARI ini atau finasterid tadi ya. Nah, jadi ada juga kondisi di mana kita harus memberikan kombinasi ya, kombinasi alfa 1 blocker dengan 5 ARI ini. Jadi jika misalnya pemberian tunggal tidak terlalu baik, maka kita harus memberikan kombinasi ya dari kedua golongan obat ini. Ya, jika kita mengacu pada panduan penata laksanaan benik prostatik hiperplasia di Indonesia, maka masih disarankan untuk menggunakan doxazosin ataupun terazosin ya. Dan ada juga golongan dan ada juga yang memberikan saran untuk golongan antagonis adrenergik alfa 1A ya, tamsulosin. Kalau kita lihat di kode input BPJS, penyakit ini masuk dalam kategori disease of male genital organ ya, kode N40. Dan memang kalau kita lihat obat BPH yang masuk dalam e-katalog untuk pasien BPJS adalah golongan obat tamsulosinnya. Ya, jadi kesimpulannya, jika kita mendapati pasien laki-laki berusia di atas 40 tahun dengan gangguan berkemih dan saat dilakukan uji colok dubur positif, maka kita harus berpikir bahwa pasien ini BPH ya. Jadi si BPH ini kan bukan perkembangan menjadi kanker dan merupakan bagian dari proses penuaan ya. Dia tidak dicegah, tidak bisa dicegah, tapi dia dapat diobati. Dan first line terapinya adalah menggunakan golongan alpha blocker ya. Ya, dibandingkan dengan golongan 5 ARI ini yang baru memberikan perbaikan gejala setelah 6 bulan pemakaian terus-menerus. Dan pilihan pertamanya adalah tamsulosin ya, yang terbukti memiliki efikasi yang lebih baik dibandingkan terazosin dan doxazosin, serta tidak mempengaruhi perubahan tekanan darah. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.